Oke. Materi apa saja yang sudah kita bahas di kelas 11? Yang pertama, ada yang ingat? Notasi Pembahasan sigma. kita? Notasi sigma. Apalagi? Ini termasuk dalam induksi matematika. Itu ya. Setelah notasi sigma, adakah yang ingat kita belajar apa? Barisan dan deret. Ya, sedikit mengenai barisan dan deret. Ini saya bilang sedikit ya. Kenapa? Karena nanti ada barisan dan deret yang lebih lanjut. Jadi kita masih hanya terbatas barisan dan deret itu mencari rumus UN dan juga rumus SN. Belum ke soal yang lebih lanjut lagi, artinya belum ke yang soal aplikasi, belum. Lalu setelah barisan dan deret, apalagi yang kita pelajari? Program linier. Ya, program linier yang kemarin kita sudah ulangan. Nah, program linier ini kemarin saya mengingatkan kembali kepada kalian, yaitu materi pertidaksamaan linier. Jadi materi prasyarat sebelum kalian belajar program linier, kalian harus tahu dulu pertidaksamaan linier. Alasan kenapa saya menyampaikan kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari di kelas ini adalah karena dijadwalkannya mulai tanggal 30 November tahun ini tentunya ya, kita sudah akan yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Memang jadwalnya belum tersusun, belum saya share, tetapi hari Senin saya akan sharing jadwalnya apa dan matematika jatuh di hari apa. Jadi semua mata pelajaran memang belum disusun. Jadi ketika nanti kita menghadapi penilaian akhir semester, otomatis soal matematika yang keluar itu hanya yang sudah kita pelajari. Nah, yang sudah kita pelajari saja. Yang belum kita pelajari, doakan saya, semoga saya tidak hilaf. Ya, semoga saya tidak hilaf memberikan soal yang belum pernah dipelajari. Nah, yang hari ini saya mau bahas adalah mengenai matriks. Ini yang akan saya bahas. Nah, semoga kita bisa menjelaskan matriks. Jadi, nanti waktu PAS, kalau saya sudah mulai ke matriks, materi yang akan saya sampaikan, yang akan jadikan PAS itu adalah sampai materi matriks. Itu saja yang mau saya sampaikan. Sekarang kita akan mulai. Apakah sudah ada yang mengenal matriks? Pasti kalian udah pernah mengenal, apalagi yang anak IPA yang mungkin lebih banyak cakupan materi matematikanya. Saya hanya matematika wajib, jadi saya hanya mengelupas bagian luarnya. Hanya bagian luarnya saja, jadi mungkin soal-soalnya lebih mudah.
Ya, ini adalah contoh penulisan matriks. Saya beri nama dia adalah matriks A. Dan matriks A ini ukurannya adalah 3 kali 3. Artinya dia memiliki 3 baris. Artinya matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini penulisan matriks. Ada juga matriks A, itu ukurannya 2 kali 2. Kalau yang namanya ukurannya 2 kali 2, berarti artinya adalah 2 baris, 2 kolom. Saya kasih nama ini A11, A12, A21, A22. Nah, ini matriks. Yang disebut baris itu yang mana? Ini baris itu yang mendatar. Ini dia disebut baris. Kalau yang disebut kolom, itu yang vertikal. Yang warna kuning ini. Ya, ini disebut kolom. Di dalam matriks itu ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama, ukuran dari matriks itu sendiri. Ukuran matriks. Atau sering kita sebut dengan ordo. Ini contohnya. Matriks A ukurannya 3 kali 3. Artinya 3 baris, 3 kolom. Matriks A 2 kali 2. Artinya 2 baris, 2 kolom. Nah, bisa juga kita punya matriks, misalnya saya punya matriks A 2 kali 1. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Gimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini. 2 kali 1 artinya apa sih? 2 baris, 1 kolom. Berarti A11, A21. Nah, ini disebut dengan matriks 2 baris, 1 kolom ukurannya. Ada lagi mungkin kita punya matriks. Oh, ukuran matriksnya adalah A1 kali 2. Berarti ukurannya gimana? Oh, dia 1 baris, 2 kolom. 1 baris, 2 kolom. Berarti bentuknya seperti ini. A11, A12. Jadi kalau untuk yang namanya ukuran matriks, bisa dipahami ya. Ukuran itu menentukan jumlah kolom dan juga jumlah baris. Lalu kita harus tahu apa lagi karakteristik dari matriks itu sendiri. Elemen dari matriksnya kita harus tahu. Elemennya atau anggota. Nah, kalau dilihat ada tulisan gini, A11. Ini punya arti. Ini punya arti. Artinya apa sih? Elemen. Kok elemen? Sorry, salah ketik. Arti A11. Itu artinya adalah elemen matriks A yang letaknya di baris 1, kolom 1. Itu arti dari A11. Kalau A33, apa artinya? Ada yang bisa memberikan maksud dari A33? Yang tidak berkepentingan untuk berbicara boleh di-mute. Soalnya kedengaran suara mamanya dari sini.
Halo, Ya, halo. Boleh, bolehkah silahkan. saya mencoba? Yang A33 ya. Mm-mm. A33 itu elemen matriks A yang letaknya di baris 3 dan kolom 3. Ya, betul sekali. Jadi sekarang kamu udah tahu ya maksud dari A11, A12, A22. A22 berarti dia ada di kolom baris 2, kolom 2. Nih, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Semoga kalian sudah bisa membedakan mana itu baris, mana itu kolom. Itu dulu yang perlu ditahu, dipahami. Sekali lagi, bagi yang tidak berkepentingan berbicara, boleh silahkan di-unmute. Boleh di-mute, halo everyone. Karena saya kan hostnya satu-satunya ya, sambil ngajar, jadi kayak ribet kalau saya mau nge-mute. Gabe di-mute. Boleh saling mengingatkan. Di sini saya lihat kok hanya 18 ya bergabung, padahal kalian banyak. Padahal kalian banyak banget. Coba ya. Halo adik-adik, mungkin settingan dari Zoom yang saya buat, kalian harus sign in dulu ke Zoom. Jadi kalian harus daftar dulu di Zoom-nya. Jadi memang kalau kalian belum sign in, mungkin ditolak oleh Zoom-nya. Nanti untuk later on kelas ini saya akan ganti settingnya. Ya, tadi saya menjawab yang komunikasi di WA. Udah ya? Udah bisa bedakan yang namanya baris, yang namanya kolom. Lalu udah tahu ukuran dari matriks, lalu udah tahu elemen matriks. Nah, sekarang bagaimana misalnya saya minta kalian membuat matriks A, ukurannya adalah 4 kali 1. Coba, on the spot, boleh kirim di WA. Gimana tulisan kira-kira matriks 4 kali 1? Lalu yang kedua, misalnya saya minta tolong kalian menulis matriks A 3 kali 2. Bagaimana bentuk matriks A 3 kali 2? Lalu matriks A 3 kali 4. Lalu menuliskan matriks A 3 kali 1. Lalu matriks A 2 kali 3. Boleh dikirim di WA, nanti di WA grup saja saya akan tampilkan share screen di sini. Adakah yang bisa menulis di bukunya, capture langsung kirim ke WA? Bagaimana cara menuliskannya? Kalau saya minta kalian membuat matriks A 4 kali 1, sedangkan kalau 3 kali 3 itu adalah artinya 3 baris, 3 kolom. Berarti matriks A 4 kali 1 kan artinya 4 baris, 1 kolom. Matriks A 3 kali 2 berarti 3 baris, 2 kolom. Kalau matriks A 3 kali 4 berarti 3 baris, 4 kolom. Matriks A 3 kali 1 artinya 3 baris, 1 kolom. Matriks A 2 kali 3 artinya apa gitu? Boleh? Silahkan, saya beri waktu. Sampai detik ini belum ada yang kirim di WA Group. Sampai detik ini belum ada, saya masih menunggu.
Saya akan hapus beberapa bagian yang mungkin saya anggap sudah dipahami. Belum? Halo, masih sama-sama saya? Masih, Miss. Masih ya? Oh, sambil menulis ya? Masih ada yang menulis ya? Iya. Oh iya. Waktu berjalan. Ada Jaiden. Coba kita lihat Jaiden. Saya akan stop share di sini. Saya akan share yang di WA. Share. Kita cek punya Jaiden. Terima kasih Jaiden. Kok nggak bisa digedein ya? Oh, bisa. Ah, ini punya Jaiden. Kita cek sama-sama. Yang pertama adalah matriks 4 kali 1, artinya 4 baris, 1 kolom, A11, A21, A31, A41. Itu elemen-elemennya atau anggota-anggotanya. Betul sekali. Lalu A32, artinya dia punya 3 baris, 2 kolom. Anggotanya A11, A12, di baris pertama, baris keduanya A21, A22, A31, A23. Oh, mungkin saya Jaiden typo ya. Tipe di yang A23 yang baris ketiga. Baris ketiga, kolom kedua itu harusnya A32, kebalik kali ya. Ya Jaiden ya? Iya, Miss, kebalik. Kebalik. Lalu A3 kali 4. A3 kali 4 itu artinya dia punya 3 baris, 4 kolom. A11, A12, A13, A14, baris pertama betul, baris kedua A21, A23, A23, A24, A31, A32, A33, A34. Betul sekali. Lalu A31, berarti dia punya 3 baris, 1 3 kolom, 1 baris. 3 baris ya? 3 kolom, 1 baris, Miss. Baris dulu, Nak. Oh jadi, iya. Berarti kebalik ya harusnya. Kebalik. Ya, bentuknya mirip sama yang pertama. Nanti diperbaiki ya, Jaiden ya. Oke, Miss. Terima kasih. Jaiden udah paham. Lalu yang terakhir A23. 2 baris, 3 kolom. A11, A12, A13, A21, A22, A23. Ya, yang mungkin perlu diperbaiki hanya yang A31. A31. Jadi baris dulu ya, Nak ya. Baris dulu, baru ke kolom. Terima kasih, Jaiden. Keren. Memang kamu sangat keren. Apakah share screen-nya sudah berakhir? Sudah ya, sekarang muka saya kelihatan. Wah, kelihatan sekali. Terima kasih. Jadi saya punya tantangan kepada anak murid saya di kelas saya. Tantangannya adalah selama 10 hari, kalian harus mengucapkan 10 hal positif terhadap diri kalian sendiri. Dan saya juga mau menantang kalian yang bergabung di Zoom meeting pagi ini. Jadi sebelum belajar, saya mau kasih tantangan 10 hari. Boleh kalian ucapkan, boleh dicatat. Kalau misalnya kalian lupa, boleh dicatat. Apa saja 10 hal positif tentang diri kalian itu harus disebutkan. Dan kalian akan lihat impact-nya apa. Jadi 10 hal yang mau saya bagikan adalah yang satu, saya adalah orang yang hebat. Saya adalah orang yang cerdas. Saya adalah orang yang pintar. Saya orang yang cantik. Saya orang yang luar biasa.
Saya orang yang selalu bersyukur, saya orang yang diberkati Tuhan, saya orang yang pandai memasak, saya orang yang suka tersenyum, dan saya orang yang rajin berdoa. Ya, itu 10 hal positif. Nanti kalian boleh coba. 10 hari coba aja. Pasti efeknya itu gimana gitu. Gimana? Mau dicoba Dapat nggak? hadiah nggak? Hah? Dapat Dia mau hadiah coba nggak? nggak? Boleh kalau ada hadiahnya. Kok ada hadiahnya? Hadiahnya itu diberkati Tuhan lah. Coba Dio, saya tantang Oh, Dio. Sebutkan 10 hal positif tentang dirimu, Dio. Ayo, Dio. putus. 10 hal positif. Iya. Apa ya? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Jangan bilang kayak gitu. Lalu, Tunggu, Dio. Hah? Saya bilangnya gini, saya rajin baca Alkitab, saya ganteng, saya keren. oh, Gitu, harus ya, pakai ya, kata ya. saya. Oke. Saya rajin baca Alkitab. Saya rajin berdoa. Saya rajin membantu orang tua. Apa lagi ya? Gitu. Jangan malu bilang saya ganteng. Itu positif gitu. Positif. Itu mah kayak kepedean, bukan positif. Itu kayak kepedean. Emang siapa yang mau bilang kita jelek? Peduli amat. Saya ganteng gitu. Pede aja, nggak apa-apa. Itu positif, nak. Ya, boleh lah. Saya ganteng. Apa lagi ya? Saya rajin mengerjakan tugas. Saya rajin mendengarkan firman Tuhan. Udah berapa itu? 10 ya? Belum. 6. Baru saya rajin membersihkan rumah. Saya lalu sanggupnya 7. Sanggupnya 7 ya? Nggak apa-apa lah, sanggupnya 7. Next time ditambahin. Ada yang lain mau coba? Ini sebenarnya cuma motivasi aja sih buat kalian, supaya kalian lebih menghargai diri sendiri. Karena kalau nggak diri kita sendiri yang menghargai kita, siapa lagi gitu. Jadi harus sayangi diri dulu gitu. Kadang kita suka underestimate terhadap diri sendiri, makanya saya senang aja menantang murid-murid saya bilang, ayo sebutkan, mau orang bilang kamu jelek kayak hidung pesek kayak nggak masalah, yang penting aku cantik. Ya nggak mau, aku cantik. Kalian mau percaya atau enggak, pokoknya aku cantik. Kalian percaya nggak? Kalau saya cantik. Ya pada diem, Percaya. pada nggak percaya. Oke, kembali ke topik yang awal tadi, yaitu mengenai baris dan kolom ya. Jadi udah paham ya cara membuat matriks? A34, 3 baris, 4 kolom. Diingat aja. Lalu A31, ingat baris itu di depan. Ini ada kalinya. 3 baris, 1 kolom. A11, A21. Oh, ini salah saya. Saya salah nulis. Sambil ngomong sih. Jadi enggak fokus deh. Ini kebalik ya, nak ya. Ini kebalik. Ini harusnya saya menulisnya adalah A21, A31, A41. Lalu yang terakhir A23. A23, 2 baris, 3
kolom. Saya hapus, semoga kalian sudah mengerti. Kita akan lebih lanjut membahas mengenai matriksnya. Satu, A12, A13, A21, A22, A. Oke, sekali lagi, sudah ya bisa membedakan antara baris dan juga kolom. Saya ulangi, baris itu yang mendatar. Ini yang disebut baris. Ini yang disebut kolom. Kalau punya matriks A21 itu artinya menunjukkan letaknya ada di baris kedua kolom 1. Kalau saya punya A22 artinya ada letaknya ada di baris kedua kolom kedua juga. Ya, itu mengenai baris dan kolom. Kita akan lebih lanjut lagi. Saya akan lanjutkan. Kemudian saya akan hapus ya. Saya hapus papan tulisnya. Kita masuk ke jenis-jenis matriks. Tadi kita sudah elemen matriks, yaitu elemen matriks sama ukuran matriks sudah. Sekarang kita masuk ke jenis matriks. Ada apa saja sih matriks? Yang pertama, ada matriks 0. Tentu matriks 0 adalah matriks yang anggotanya 0. Nah, itu yang perlu diingat. Contoh, saya punya matriks 0, 0, 0. Ini matriks 0. Lalu saya punya matriks 0, 0, 0, 0. Ini matriks 0. Nah, adik-adik bedakan 0 sama kosong ya. Kalau kosong itu ya nggak ada. Kalau 0 itu ada, itu 0. Nah, kadang kita punya lidah ini suka keseleo, misalkan nyebutin nomor telepon kita. Kita sering, nomor teleponmu berapa? 021. Harusnya bukan 021. Menurut saya harusnya 021. Karena kalau kosong itu empty. Nothing, tidak ada di dalamnya, tidak ada. 0 itu ada, memuat satu bilangan 0, yaitu 0. Jadi coba mulai sekarang kalau ditanya nomor handphone, di depannya 085, jangan bilang 085. Harusnya 085. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan matriks baris. Itu artinya adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Contoh, tadi udah dibuat sih, tapi sekarang saya pakai angka ya. 285. Ini kolom. Salah, sorry. Baris. Kalau baris berarti mendatar. 285. Nah, ini satu baris. Atau misalnya 7501. Nah, ini matriks baris juga. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan matriks kolom. Matriks kolom. Berarti yang pakai nama mending merakit PC siapa itu? Matriks kolom itu berarti matriks
yang hanya memiliki satu kolom tentunya. Contohnya tadi udah ada dibuat, sebenarnya mungkin saya lebih kasih gambaran, misalnya 2, 6, 5. Lalu misalnya saya punya 7, 0, 1, 5. Itu ya. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi. Nah, matriks persegi ini artinya ukurannya A kali A. A kali A kok yang keluar angka 2. A kali A. Yang berarti baris jumlahnya sama dengan kolomnya. Contoh matriks persegi itu tadi loh. A 2 kali 2. Misalnya 1, 2, 3, 4 matriksnya. Nah, matriks ini namanya adalah matriks persegi. Lalu ada yang namanya matriks identitas. Matriks yang diagonalnya 1. Nah, yang matriks diagonalnya 1 tuh contohnya gimana? Misalnya saya punya matriks 1, 0, 0, 1. Nah, diagonal yang pinggir-pinggir ini, tengah ini 1. Lalu misalnya saya punya lagi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, coba kalian perhatikan yang disebut diagonal itu seperti ini. Nah, mungkin gambarnya saya kasih gambaran. Kalau kita punya bangun datar, ini misalnya persegi, ini kan yang disebut dengan diagonal. Diagonal. Nah, pelajaran kita yang dulu waktu SD, ada berapa diagonal persegi? Ada 2. Yang mana sih diagonalnya? Nah, yang ini diagonal. Jadi matriks juga memiliki diagonal. Nah, itu ada beberapa jenis matriks, masih ada banyak lagi yang mungkin nanti lebih lanjut akan kita bahas. Udah ya, ini bisa di screenshot kan? Saya boleh next ke materi berikutnya? Boleh? Bisa, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Saya clear. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek kalian terlebih dahulu. Partisipan 18. Stop share dulu. Partisipan 18. Saya akan absen di pertengahan. Silahkan buka kameranya, anak-anakku yang ganteng dan cantik. Percayalah bahwa kalian adalah orang yang sangat cantik dan juga ganteng. Hitungan 10 mundur. Iya, ada Pak Boman, saya takut. 10, belum semua membuka kamera, cuy. Gimana ini? 10, 9, 8, 7, 6, Pina belum, Vedo, Edo belum, Jessica belum, Joshua, Nadeak belum, Lastri belum, Aldo, Stephanie, Aldo, hai Aldo, hai Joshua, Nadeak. Baiklah, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selesai. Oke. Bentar, ini WA saya keluarin dulu. Berisik. Bentar ya, Nak ya.
Ya, kita lanjutkan. Jadi sudah tahu elemen, sudah tahu ukuran, lalu kita kemana lagi? Nah ini, sudah tahu jenis-jenis matriks. Kita akan ke operasi matriks. Bukannya matriksnya dibedah ya, enggak ya. Cuman bahasa matematisnya harus disebut operasi matriks. Aduh, salah pakai tinta, maaf, nggak apa-apa. Jadi judulnya adalah operasi matriks. Yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks. Mohon maaf, rumah saya itu pinggir jalan, jadi sangat riuh dengan motor-motor yang lewat. Nah, operasi penjumlahan matriks, saya akan berikan contoh. Ini gampang banget, hanya perlu kita hati-hati saja. Contoh, misal, saya punya matriks A, itu adalah 1, min 2, 4, 2, min 1, 1. Lalu saya punya matriks B, itu sama dengan min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. Nah, kalau matriks A ditambah matriks B itu hasilnya apa? Nah, ini kita hanya tinggal menjumlahkannya saja, maka seperti inilah cara menjumlahkannya. Perhatikan, saya tulis kembali dulu. 1, min 2, 4, 2, min 1, 1. Ditambah dengan min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. Sama dengan. Nah, sebelum kita jumlahkan, mari kita identifikasi dulu matriks yang A ini. Matriks yang A ini ukurannya berapa? Ada yang tahu? Coba menurut kalian. Lastri. Berapa ukurannya ini? Barisnya ada berapa? Jayden? 3. 2. Barisnya, baris. 3. 3. 3. Baris. Baris itu yang berdasar. 2 kali 3. Iya. 2 kali 3 kan? Mika, coba Mika dulu. Mika, ada berapa baris? Coba kita hitung ya, Mika ya. Baris 2 tuh yang baris berdasar. oh. 1. Yang A aja kan? 2 kali 3. 2. Oh. Ya 3. Berapa Mika jadinya? 3 baris. 3. 2 kolom. 3 baris, 2 kolom. Yang B? Sama ya? Sama. 3 baris. Mending rakit PC. Has entered the waiting room for this meeting. Siapakah mending rakit PC? 3 kali 2. Sama ya. Nah, untuk hasil penjumlahannya sangat gampang sekali. Jadi untuk penjumlahan, kalian hanya menjumlahkan yang letak elemennya sama. Ini contoh. 1, kalian hanya boleh jumlahkan dengan min 3. 1 ditambah min 3 berapa? Min 2. Negatif 2, betul. Lalu negatif 2 ditambah 4? 2. 2. Benar sekali. Lalu 4 ditambah min 2? 2. 2 juga. 2 ditambah 1? 3. 3. Min 1 tambah 3? 2.
2. 1 tambah 6, 7. 7. 7. Jadi untuk penjumlahan matriks hanya seperti itu. Gampang ya? Gampang banget. Contoh yang kedua. Saya punya matriks. Tunggu, tulisan saya kurang jelas. Saya hapus. Nah, misalnya ini saya kasih nama matriks A, ini juga matriks B. Berapa A tambah B? Kita identifikasi dulu. Matriks yang A berapa ukuran atau ordonya? Ada berapa baris, ada berapa kolom? 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Ya, 3 baris, 3 kolom. Matriks B sama, 3 baris, 3 kolom. Lalu kita jumlahkan. Berapakah hasilnya? Nah, yang pertama, 5 hanya boleh dijumlahkan dengan 7. 5 tambah 7 berapa? 12. 12. Lalu, 6 hanya boleh dengan 1. Berapa 6 tambah 1? 7. 7 ya? Ya toh? Iya enggak? Iya, Miss. Iya. Nah, gitu dong. Lalu 7 hanya boleh dengan 0. 0. Berarti ini juga 7. 7. Demikian seterusnya. 1 tambah min 4? Min 3. Min 3. 3 tambah 3? 6. 5 tambah 2? 7. 4 tambah 1? 5. 5. 0 tambah 0? 0. Min 1 tambah 4? 3. 3. Nah, perhatikan, ternyata ketika dijumlahkan, ukuran dari matriksnya ini sama ya. 3 kali 2 juga, ini juga 3 kali 3. Nanti coba kalian amati. Nah, saya akan kasih lagi tantangan. Soal. Coba 2 soal ini silakan kalian kerjakan. Saya tunggu di WA seperti tadi. Boleh ya? Nanti kirimkan ke WA, nanti kita bahas sama-sama 2 soal itu, penjumlahan biasa. Silahkan. Oh, sudah ada yang kirim? Oh, belum. Saya pikir sudah ada yang mengirim, ternyata belum. Apakah kalian mengerjakan? Nggak tidur kan? Enggak, Mi. Alhamdulillah. Terima kasih, tidak tidur.
Oke, saya tunggu sampai ada yang nge-WA. Oh, sudah ada Yosua Nadeak. Mari kita lihat share-nya Yosua Nadeak. Kita lihat ya. Nanti saya share screen. Oke. Saya share dulu kepada kalian. WA share. Apakah kelihatan? Kembali lagi. Kelihatan, Miss. Ya, kelihatan. Kita bahas sama-sama. Baris yang pertama terlebih dulu. Baris pertama itu 1 ditambah 0 itu 1 tambah 0, 1. Min 7 tambah 0, min 7. Min 5 tambah 1, min 4. Baris pertama betul ya. Lalu min 7 tambah min 1, min 8, min 6 tambah min 2, min 8, 0 ditambah min 3, min 3, 1 ditambah 4, itu 5. Betul, 1 tambah 3, 4, 1 tambah 2, 3. 1 tambah 7, 8, 3 tambah 7, 11. 1 tambah min 9, min 8. Betul, terima kasih Yosua. Lalu soal yang berikutnya, ada matriks. Itu matriks kolom, kita jumlahkan. 1 tambah 5 tambah min 1. Mungkin kita perlu hati-hati ya di sini ya. Jawabannya adalah 5, betul. 2 tambah 4 itu adalah 6. 6 tambah min 7 berarti negatif 1. Betul. 3 tambah 3 itu 6. 6 tambah min 5 itu 1. Ya, terima kasih jawaban Yosua sudah betul. Sudah cukup paham ya untuk penjumlahan? Deal? Oke, coba lagi ya. Saya stop sharing dulu. Kita kembali ke papan tulis. Di sini saya lihat kalian tinggal 17. Mana papan tulisnya? Oh, dia. Nah, ini nggak perlu lagi saya tulis jawabannya ya. Saya anggap sudah. Saya share. Saya clear lagi papan tulisnya. Saya berikan lagi soal. Tadi soal ini aja deh. Saya sebut ini latihan soal. Nah, untuk konsep penjumlahan sama pengurangan matriks itu sama ya. Kalau penjumlahan berarti tandanya itu ditambah, hanya kayak penjumlahan sama pengurangan biasa. Jadi nanti di soal latihan ini saya coba dengan pengurangan juga. Dengan pengurangan. Oke, 3 soal ini. Silahkan kirim ke WA lagi. Nanti kita share, kita lihat sama-sama. Saya tunggu.
Jadi hari ini yang merespon saya adalah Jayden dan juga Joshua. Adakah lagi? Biar saya catat nama mereka berdua di buku kehidupan. Asik. Bukan buku kehidupan ya, maksudnya buku nilai saya bahwa mereka sangat aktif dalam pembelajaran matematika. Yang lalu-lalu juga saya ingat Doana, Senon juga sering merespon saya. Jadi terima kasih yang selalu merespon. Tentu penilaiannya adalah penilaian karakter dan juga keterampilan kalian gitu ya. Jadi jangan pernah kalian merasa surut menjadi siswa yang aktif. Sebab upahmu besar di surga. Ya, belum juga ada yang merespon. Saya masih menunggu. Saya penasaran, dari tadi tuh ada yang mau masuk ke kelas kita dengan akun Mending Rakit PC. Itu namanya. Itu siapa ya? Saya udah saya udah admit padahal berulang-ulang kayaknya jaringan dia yang kurang stabil ya. Apakah sudah? Miss, bentar ke toilet. Silahkan. Ayo, ada yang lain selain Jayden dan juga Yosua yang memberikan pendapatnya? Sudah ada Yosua lagi. It's okay, it's okay. Apa-apa. Terima kasih Yosua. Ternyata Yosua lagi. Saya close. Gimana sih jalannya? Oke. Ternyata Yosua lagi. Saya sharing WhatsApp. Share. Oh, ini bisa nggak sih diputer ya? Caranya gimana? Gambarnya terbalik ya? Mau dikirim yang lurus ya, Miss? Oh, yang lurus dong. Saya bingung cara ngebaliknya karena dari WA. Maaf ya, belum menguasai teknologi dengan benar. Harap maklum. Sebenarnya bisa sih kalian nulis langsung di papan tulisnya, cuman mungkin kalian kesulitan karena kalian nggak punya pen tablet. Nah, ini kita bahas sama-sama ya. Yang nomor satu ini adalah matriks dengan ordo 2x2 ditambahkan dengan ordo 2x2 juga. Hanya tinggal kita jumlahkan baris pertama dulu. 3 tambah 1 dikurangi 0 itu 4, betul. 2 tambah 2 tambah 2, 4 dikurangi min. Hati-hati Yosua di sini. Oh iya, salah, Miss. Ya. Jadi min jadi plus, harusnya di sini bukan 3 tetapi 5 ya. Oke, terima kasih. 4 tambah 5 itu 9. Kemudian ini min 7. Berarti plus tuh 7. 9 tambah 7 berapa? 16. Nanti diperbaiki ya. Kemudian 5 tambah 1 itu 6. Min 8. Jadi ditambah adalah 8. Ini perlu diperbaiki lah lagi.
Ya, terima kasih, tapi nggak apa-apa. Jangan undur, Yosua. Kamu hebat. Kamu sangat luar biasa. Hanya kurang sedikit teliti aja. Sama, kadang saya juga membuat kesalahan. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini ada yang menarik di sini. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia berubah. Jadi 1, 2, 3. Nomor 2 ini nggak bisa dikerjakan. Jadi nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dikerjakan, jujur aja bilang. Tidak bisa dikerjakan. Alasannya Aku kenapa? aku Karena, waktu Miss Hah? waktu ngerjain ini kan aku tadi sebentar lihat YouTube menjumlahkan matriks beda ordo. Caranya kayak gitu jadi disamain sama yang sebelahnya. saya nggak tahu itu siapa yang jawab kayak gitu ya. Tetapi sesungguhnya tidak bisa dijumlahkan. Berarti ya nggak bisa Oke. dipaksakan gitu. Jadi sesuatu yang berbeda jangan dipaksakan. Nggak berjodoh Oke. mereka. Oke. Nanti penjelasannya lebih lanjut ya. Untuk yang nomor 3, 5 tambah min 1, 4, 6 tambah min 7, min 1, 7 tambah min 5, 2, 8 tambah min 6, 2, 7 tambah 1, 8, 6 tambah 0, 6, 5 tambah 2, 7, 4 tambah 3, 7. Saya nggak tahu dari YouTube itu kenapa bisa seperti itu. Tapi, mari kita kembali ke papan tulis kita. Share. Di sini, matriksnya ordonya berbeda. Mungkin nanti saya pelajari lebih lanjut ya. Tapi yang saya tahu adalah ketika ada matriks, misalnya ini saya kasih nama A ya, ini B. Ini kan A ordonya adalah dia ada 3 baris, 1 kolom, dijumlahkan dengan matriks B. Barisnya berapa? Barisnya 1, kolomnya 3. Nah, dia punya ordo yang berbeda. Berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Penyelesaian. Ya, alasannya ya itu tadi. Karena ini adalah kita berbicara penjumlahan. Kecuali kalau nanti kita masuk ke operasi yang berikutnya. Artinya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan ketika ordonya sama. Itu yang saya tahu ya. Tapi nanti misalnya memang betul ada updatean terbaru bahwa mereka bisa dijumlahkan, saya akan sampaikan lagi kepada kalian. Berarti catatan yang perlu saya berikan pada pagi hari ini adalah untuk penjumlahan dan pengurangan matriks hanya boleh dilakukan jika memiliki ordo yang sama. Tapi Yosua jangan berkecil hati, nanti saya cari tahu. Mungkin kan saya up to date gitu, out of the date gitu. Mungkin saya ketinggalan zaman, ada kali mungkin bisa. Karena kan mungkin saya yang kurang dapat informasi bisa jadi. Gitu. Oke, tidak Oh iya Miss, masalah. emang nggak bisa dioperasikan. Oh iya, apa-apa. Tapi bisa jadi loh, Yosua bisa kamu meneliti, siapa tahu bisa gitu. Karena di matematika ini ada banyak kemungkinan gitu. Cuman untuk saat ini memang belum bisa. Oke. Untuk yang nomor 1 nanti lebih hati-hati aja ya, karena memang untuk belajar matriks ini sebenarnya gampang, tapi terkadang kita kurang teliti. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah di operasi penjumlahan. Nah, sebelum operasi penjumlahan, ada catatan sedikit di sini. Saya mau sisipkan. Mari kita mengenal transpose matrix. Transpose, tulisannya transpose matrix. Nah, biasanya kalau kita punya matriks A,
Penulisannya gini, A pangkat T. Ini transpose matriks. Contoh, andai kata saya punya matriks A adalah 2, 5, 1, 4, 3, 0, min 1, min 2, 7. Misalnya ya. Ini adalah matriks A. Nah, matriks A ini bisa kita cari matriks transpose-nya. A pangkat T-nya. Dengan catatan baris itu akan menjadi kolom. Nah, perhatikan di sini kita punya baris pertama adalah 251. Maka ketika kita berbicara A transpose, baris 1 ini akan berubah menjadi kolom 1. Berarti 251 berubah jadi kolom 1. 2, 5, 1. Bisa dipahami ya? Lalu, baris yang kedua, 4, 3, 0 ini, dia berubah menjadi kolom kedua. Di 4, 3, 0. Lalu baris yang terakhir, dia akan menjadi kolom yang terakhir. Min 1, min 2, 7. Jadi ini adalah materi sisipannya. Apakah bisa diingat mengenai transpose matrix? Sekali lagi, kata kuncinya, baris menjadi kolom. Itu kata kuncinya. Mengenai transpose matrix. Nah, untuk lebih mengecek apakah kalian benar-benar sudah mengerti transpose matrix, coba saya berikan ini. Saya punya matriks B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks C. 2, 1, 2, 2. Matriks D. 7, 5, 1, 3, 7, 2, 1, 5. Matriks E. 4, 3, 2, 1, 3, 3. Saya tambahin 5, 6, 7, 8, 0, 1. Oke, itu ada matriks B, C, D, E. Coba minta tolong seperti tadi, kirim di WA, cari apa matriks B transpose-nya, apa matriks C transpose-nya, apa matriks D transpose-nya, sama apa matriks E transpose-nya. Kata kuncinya adalah baris kalian rubah menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Baik, saya tunggu. Silahkan. Saya tunggu di WA, grup. Rubah matriks B, C, D, E ke dalam bentuk matriks transpose. Transpose. D
Shannon sudah mengirim, saya share screen dulu ke WA. Terima kasih yang sangat aktif pagi hari ini. Terima kasih. Katanya baru mau foto, malah nggak apa-apa. Saya tahu kalian anak yang rajin. BT, B transpose. Nulisnya nanti T-nya agak ke atas dikit ya. Baris 1 jadi kolom 1. Betul. Ya, BT-nya benar sekali. Lalu C transpose. Ya, mantap. Lalu D transpose. Sekali lagi, kata kuncinya adalah baris menjadi kolom. Baris 1 menjadi kolom 1. Ya, mantap. Baris 2, 7, 2, 1, 5. Pas. Yang terakhir E transpose. Sekali lagi, kata kuncinya baris menjadi kolom. Ya. 4, 3, 5, 8, 2, 1, 6, 0, 3, 3, 7, 1. Ya, pas. Terima kasih. Sudah betul. Kelihatan ya share screen-nya? WA dari gambar tulisannya Shannon? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Mantap. Mantap, mantap. Kasih. Saya kembali lagi ke papan tulisnya. Mana papan tulisnya? Oke, saya anggap ini sudah clear. Sekarang kita ke perkalian matriks. Kita ke saya ganti tinta. Tadi kan pertama penjumlahan, pengurangan ya sama aja kayak penjumlahan. Saya anggap penjumlahan sama pengurangan sudah ya. Sekarang yang kedua adalah perkalian matriks. Perkalian matriks. Contoh. Ini pelan-pelan ya saya. Misal saya punya matriks A 2, 1, 3, 5. Lalu saya punya matriks B itu sama dengan 0, min 1, min 5, 6. Nah, lalu saya mau A kali B. Nah, berarti nanti hanya tinggal 2, 1, 3, 5. Saya kalikan dengan 0, min 1, 5, 6. Nah, di sini sekali lagi coba kita perhatikan baik-baik karena perlu kehati-hatian. Kita fokus ke baris pertama dulu, kolom pertama juga. Jadi, yang pertama adalah baris pertama, kolom pertama. Kita fokus ke situ dulu. Nah, ini kan ada 2, 1, 0, 5 elemennya. Kita kalikan 2 dengan 0. 2 kali 0, kita jumlahkan dengan 1 kali 5. 1 kali 5. Ini adalah elemen yang pertama. Lalu, kita fokus di baris 1 dengan kolom yang ke-2. 2 kali min 1. 2 kali min 1 ditambah 1 kali 6. 1 kali 6. Nah, ini elemen baris yang pertama. Lalu, kita ke baris yang kedua. Baris yang kedua, kalikan dulu dengan kolom yang pertama. Jadi 3 kali 0. 3 kali 0. Kita tambah dengan 5 kali 5. 5 kali 5. Ini baris 2, kolom 1. Sekarang,
baris 2, kolom 2. Baris 2, kolom 2. 3 kali min 1. 3 kali min 1 ditambah dengan 5 kali 6. 5 kali 6. Oke, kita cari. Nah, identifikasinya adalah, perhatikan, ini kan ordonya 2 kali 2, dan juga 2 kali 2. Nah, ini saya coret, nanti akan menghasilkan juga ordo matriks 2 kali 2. 2 kali 0 itu 0, tambah 1 kali 5 itu 5. Berarti di sini 5. Kemudian 2 kali min 1 itu min 2. Ditambah 1 kali 6 itu 6. Berarti min 2 tambah 6 berarti 4. 3 kali 0 itu 0. 5 kali 5 itu 25. 3 kali min 1 itu min 3. Min 3 ditambah 5 kali 6. 5 kali 6 itu 30. 30 min 3 itu 27. Jadi garis besarnya seperti ini. Misalnya saya punya matriks A. Anggotanya adalah misalnya ya, saya kasih nama A11, A12, A21, A22. Lalu saya punya matriks B, B11, B12, B21, B22. Nah, kalau A saya kalikan A saya kali dengan B, maka nanti A11, A12, A21, A22 saya kali dengan B11, B12, B21, B22. Nah, perhatikan ini akan menjadi hasilnya seperti ini. Baris 1 dulu kita selesaikan. Baris kali kolom. Baskom, baris kolom. Jadi perkalian matriks kata kuncinya adalah baskom. Baris kali kolom. A11, B11. Jadi ini kali ini. A11, tunggu. Kurang enak pakai pentabel ini. Nanti aja kasih garisnya. A11 kita kalikan dengan B11 ditambah dengan A12, B21. A12, B21. Berarti yang pertama itu adalah baskom 1, kolom 1. Bas 1 ini kali dengan ini. Menghasilkan ini. Lalu yang berikutnya, baris 1, kolom 2. A11 kali B12 ditambah dengan A12 dikali B22. Nah, ini yang warna kuning. Lalu yang berikutnya, baris yang kedua, kalian juga harus kalikan dengan kolom yang pertama. Maka nanti akan ketemu A21 kali B11 ditambah A22 kali B22. Saya kasih warna biru supaya tahu. Nah, elemen yang terakhir
itu adalah baris yang kedua. Kalian kalikan dengan kolom yang kedua. Maka nanti akan dapat A 22 kali B 12 ditambah dengan ini A21. A22 dikali dengan B22. Kurang lebih seperti itu. Ini papan tulisnya minim banget. Ini B22. Coba dipahami dulu. Coba dilihat-lihat. Untuk mengeceknya, saya coba kasih soal yang lain. Ini saya clear dulu. Saya ke contoh yang kedua. Misalnya saya punya 2, 5, 4, 3. Saya kalikan dengan 2, min 1, 0, min 1. Ingat tadi baskom. Jadi ini kan ordonya 2 kali 2. Ini juga ordonya 2 kali 2. Maka dia nanti juga akan menghasilkan matriks ordo 2 kali 2. Nah, artinya ada empat anggota yang perlu kita ketahui, iya nggak? Misalnya ini saya kasih nama 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu merah ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari perkalian baris 1 kolom 1, yaitu 2 kali 2, 2 kali 2 ditambah dengan 5 kali 0. 5 kali 0. Maka hasilnya adalah, ini pasti 0, 2 kali 2, 4. Maka nanti hasil perkaliannya di sini adalah 4. Lalu kotak kosong yang kedua. Ini adalah hasil perkalian. Tunggu. Saya ganti tinta. Hasil perkalian baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom yang kedua. Jadi 2 kali min 1, 2 duduk. Kalau makan duduk. 2 kali min 1 ditambah dengan 5 kali min 1. 2 kali min 1 adalah min 2, ditambah dengan 5 kali min 1 adalah min 5. Jadi ini min 7. Berarti di sini adalah min 7. Lalu kotak kosong berikutnya adalah kotak yang ketiga. Yang di sini, ini didapat dari mana? Perkalian baris 2 kolom 1, yaitu 4 kali 2 ditambah dengan 3 kali 0. 3 kali 0 jelas 0, berarti 4 kali 2 adalah 8, berarti di sini adalah 8. Lalu yang terakhir, yang kosong terakhir itu yang keempat, itu didapatnya dari mana? Perkalian baris 2 kolom 2.
Berarti 4 kali min 1, 4 kali min 1 ditambah dengan 3 kali min 1. 4 kali min 1 min 4 ditambah min 3. Itu hasilnya min 7. 7. Ya, jadi untuk perkalian seperti itu kurang lebihnya masih di ordo yang 2 kali 2. Ingat kata kuncinya adalah baskom. Baris kali kolom. Coba kalian amat-amati dulu. Dilihat-lihat dulu. Saya berikan waktu. Baiklah. Semoga bisa dipahami ya. Iya. Ntar ya anak saya pulang. Untuk melihat apakah kalian sudah mengerti atau belum. Oh ya, seharusnya kan kita ada jam istirahat. Nanti saya ambil sampai jam 10. Terakhir, saya berikan satu soal terakhir ini untuk kita bahas sama-sama. Silahkan nanti kirim di WA. Mengenai perkalian. Berarti ini soal yang ketiga. Tunggu, saya pakai yang warna hitam aja. Soal yang ketiga, perkalian matriks. Silahkan dihitung. Ini saya soalnya ngacak ya. Ya, saya berikan waktu, silahkan kirim di WA. Boleh? Boleh ya? Boleh, Mi. Ya, saya masih menunggu. Saya mohon maaf, ini ya, permisi, sambil nyuapin anak saya. Anak saya lagi kurang sehat. Jadi, sambil. Saya masih menunggu perkalian, pelan-pelan, nggak apa-apa. But this is my promise. Setelah soal ini, kita akan tutup dengan doa. Kalian boleh istirahat. Oh, Alfredo sudah kirim. Oke, mari kita lihat punya Alfredo ya. Share WhatsApp. Alfredo kirimnya Japri deh kayaknya. Japri nggak sih? Oh, nggak. Oh, saya pikir ngirim soal. Ternyata belum. Saya pikir ngirim. Oh, ini Bravo siapa ya, Bravo? Saya, Miss. Oh, Mika. Namanya Bravo, cuy. Ya, kita cek ya. Matriksnya kita ke baris pertama, kolom pertama. 2 kali min 1 ditambah 1. Harusnya 1 kali 6, Mika. Kursornya. Oh, ya ampun. Enggak apa-apa. Typo tapi jawabannya benar. Oh iya ya. Cuman salah tulis. Nggak apa-apa. Lalu 2 kali 5
1 kali 7. Masih ini mungkin nanti diperbaiki ya. Ini harusnya 1 kali 7 ya, Nak ya? Salah lagi kan? Aduh. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, Bukan Kak. Alfredo yang kirim duluan. Biasanya orang yang sukses itu orang yang suka salah. Kalau orang yang bener terus tuh biasanya susah dikasih tahu. 3 Kalau salah kali jangan suka dong. min 1, 5 kali 6. Oke, pas. 3 kali 5, 5 kali 7. Tapi konsepnya udah tahu sih si Mika. Terima kasih banyak, Mika. Mungkin itu tadi sih di awal kita suka kurang teliti aja. Saya bisa mengerti. Tapi jangan menjadi satu hal yang mematahkan semangat. Karena ya itu tadi. Ada yang bilang, kegagalan itu adalah awal kesuksesan. Saya percaya itu. Karena banyak orang yang pintar, biasanya orang pintar itu nggak mau ditegur. Tapi kalau orang yang menyadari bahwa dia itu, oh saya ini masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan, dia akan terus berusaha menjadi lebih baik. Nah, keren nggak sih? Intinya adalah jangan menyerah. 2 kali 1, 2 kali min 1 ditambah dengan 1 kali 6. Lalu 2 kali 5 ditambah 1 kali 7. Ya, lalu 3 kali min 1 ditambah 5 kali 6. Lalu 3 kali 5 ditambah dengan 5 kali 7. Gitu ya. 2 kali min 1 min 2 ditambah 1 kali 6, 6. 2 kali 5, 30. Tambah 1 kali 7, 7. 3 kali min 1, Miss, ya. 2 kali 5 30, Miss, bukannya 10. 2 kali, oh iya. Ngantuk saya, efek lapar. Alasan. Emang salah juga dasar. Maaf. Ini saya memarahi diri saya sendiri ya. 3 kali min 1 min 3 ditambah 5 kali 6. Nah, ini yang baru 30. Lalu 3 kali 5, 15 ditambah 5 kali 7, 5. Mari kita selesaikan hasil akhirnya. Min 2 tambah 6, 4 ya? 10 tambah 7? 17. Min 3 tambah 30? 17. 27. 15 tambah 35? 50 ya? 40. Ya, terima kasih. Berarti hari ini kita sudah mengetahui karakteristik dari matriks, baik mengenai ordo dan juga elemen-elemennya. Lalu kita sudah tahu penjumlahan, atau pengurangannya. Kita sudah mengenal transpose matrix. Dan kita sudah mengetahui cara perkalian matriks. Khususnya untuk yang ordo 2 kali 2, kalau dikalikan dengan ordo yang 2 kali 2. Nah, tadi kan masih yang ordo 2 kali 2. Sama ya. Ini yang hari ini kita bahas. Saya tidak akan korupsi waktu. Saya tahu kalian mungkin sudah bosan. Mungkin kalian sudah, lelah. Bosan belajar matematika. Capek. Kalian butuh istirahat. Ya sudah, mari kita tutup kelas kita dengan doa. Saya akan stop share. Saya akan kembali ke menu utama. Terima kasih untuk 17 siswa yang bertahan dari awal sampai akhir. Pembelajaran hari ini, semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bisa dimengerti,
bisa dipahami untuk menjadi bekal yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik. Karena intinya belajar matematika itu bagaimana caranya kita mengupgrade diri. Dengan belajar matematika nalar kita jalan. Dengan belajar matematika kita bisa memecahkan masalah. Itu kuncinya ya, bernalar dan memecahkan masalah. Masalah matematika aja bisa diselesaikan. Bagaimana dengan masalah hidup kita? Pasti kita bisa menyelesaikannya. Ya, itu ya pesannya. Airin kok senyum-senyum aja sih, Airin? Kenapa, Airin? Dia senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu. Yang penting kamu bahagia. Saya senang melihat kamu bahagia. Itu aja intinya. Berarti Airin yang berdoa hari ini. Karena saya melihat senyumnya itu senyum bahagia gitu. Silahkan berdoa, Airin. Oke. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah selesai belajar matematika wajib, berkati kami, berkati setiap pelajaran yang sudah disampaikan Miss Dewi. Berkati juga Miss Dewi Pak, kiranya Kamu memberikan berkat kepada Miss Dewi. Melindungi kami di sepanjang satu hari ini, jauhkan dari kami segala mara dan bahaya. Mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah semuanya. See you tomorrow. See you next week. I mean. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Bye-bye. Atau yang masih mau sama saya juga nggak apa-apa sih. Kak, itu kan ya, Kak? Atau kakak mau disuapin juga? Enggak. Tadi aku tadi belajar itu. Kok pulangnya cepet, Kak? Nanti cuma aku makan dua. Berarti apelnya habis dong ya? Enggak juga. Taruh di kulkas aja berarti. Tapi tadi di sekolah aku makan. Makan apa? Bekal waktu masih pagi itu. Oh, dikit nggak bilang, Kak, ini gimana ya? Itu sehat kok. Ada ayamnya, ada sayurnya, ada tahu. Mbak Adik, mau belajar apa cepat buat itu. Dadah, Mika. Dadah, Stephanie. Stephanie ya ini kan, bukan Mbak Boman kan? Bu, kakak Ya, Miss Stephanie. belajar matematika. Iya. Hebat. Aku juga mau makan ini. Biasa kakak naik kelas. Ya. Naik kelas. 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 Ibu tadi masak jengkol ibu gosong. Wah, mana Bu? Gosong, kan ibu lupa. Kakak nggak mau tahu lagi? Aku mau deh. Satu aja. Iya boleh. Tahu itu sehat, Kak. Tahu itu sumber protein. Oh. Kamu mau pakai tahu? Makan ambil lah. Ambil satu. Makan. Bukan kakaknya. Kita buat bersama kita. Iya, Kak. Hebat dong kakak ya. Yang di kelas. Yang masih kecil-kecil itu.